Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kita sampai pada bait yang keempat, yaitu anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Ya Rasulullah, engkau adalah iksir, engkau adalah wali, engkau adalah misbahus sudur, cahaya dada, penerang hati. Satu kata yang sering agak salah diterjemahkan dalam bait ini adalah kata iksir, dan ini merupakan kata yang sangat unik sekali dalam kajian-kajian beberapa buku ya, kajian termasuk dalam mitologi Yunani, India, Cina kuno juga bahkan menyebut kata-kata iksir ini. Suatu ketika saya pernah ikut pengajian, penceramahnya memberi makna kata iksir dengan kata emas murni, bermakna emas murni. Ya, tidak seperti itu sebenarnya. Di beberapa kamus, misalnya di kamus Al-Ma'ani, iksir memang tidak diterjemahkan dengan satu kata. Dia merupakan istilah yang agak panjang ya. Jadi di kamus itu dinyatakan iksir itu adalah syarabun yutilul hayah kama yas'umul ba'du, yaitu sejenis minuman yang bisa membuat orang hidup lama, panjang. Jadi panjang hidupnya sebagaimana diduga oleh sebagian orang. Kita lihat di beberapa mitos-mitos yang berkembang tentang iksir di berbagai negara. Jadi iksir ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Sirius, yang mungkin saya agak salah bacanya. Nah, dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan sebutan elixir. Ini berhubungan erat dengan sebuah mitos tentang keabadian dalam kebudayaan negara-negara ya, di Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, dan lain-lain. Juga iksir ini juga sering disebut dengan elixir of life. Jadi iksir ini bukan hanya dapat mengubah logam bisa menjadi emas murni, tapi juga dapat memberikan keabadian kepada siapa saja yang mengonsumsinya. Jadi siapa yang minum, makan atau mengonsumsi iksir ini, maka dia akan mengalami satu peristiwa luar biasa yang tidak dialami sebelumnya. Dalam memberikan ulasan atau syarah atas bait ini dalam kitab Fathus Somad Al-Alim, Syekh Nawawi Al-Bandani mengomentari bahwa kata iksir itu ay kimia, naw'un minal hashash idza wudi'a ala nahwi rasas yasiru dhahaban. Ini Syekh Nawawi mengartikan bahwa iksir adalah kimia. Ini semacam rumput yang ketika diletakkan kepada logam atau timah, rosos ya timah, maka akan berubah menjadi emas. Nabi digambarkan seperti iksir ini karena an-nafasahnya, karena keindahannya, karena kebagusannya Rasul, sehingga yang bisa menjadi suatu yang biasa bisa berubah menjadi suatu yang sangat luar biasa. Dan ini memang betul-betul terjadi. Artinya dalam pengertian dakwah misalnya, betapa orang-orang yang awalnya begitu jahat, begitu sadis, begitu ganas, ketika bertemu dengan Rasul dan masuk Islam, maka dia bisa berubah total menjadi pribadi yang sangat luar biasa dengan karakter yang sangat baik. Sebagaimana contoh kita bisa melihat bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang menjadi orang yang begitu gigih melawan Rasul, menentang Rasul, dan sangat ganas orangnya, tapi ketika masuk Islam maka beliau menjadi orang yang sangat begitu baik, begitu santun dan begitu lembut. Artinya termasuk begitu tegas dan adil dalam perjuangan Islam. Ini adalah, jadi Rasul digambarkan iksir karena perannya memang seperti itu, mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Syekh Kumait mengatakan bahwa iksir ini adalah syajaratul hudhud, tuluha dira'un
wa waraquha kawarqil hina wa adadu waraqiha sab'un aw tis'un wa laha syaukun. Ini semacam pohon hudhud, panjangnya kira-kira 1 dhira', daunnya seperti daunnya hina, pacar, daun inai. Jumlah daunnya jumlah daunnya adalah 7 atau 9, dan dia punya duri. Fafiha ajaib katsirah. Pohon ini memiliki keistimewaan, keajaiban yang luar biasa, yang sangat banyak. Wa idza adkhaluha fil laban yakunu fiddatan. Kalau mereka memasukkan iksir ini, pohon ini, tumbuhan ini ke dalam susu misalnya, maka susu itu akan berubah menjadi perak. Wa idza adkhaluha fil asal yakunu dhahaban. Kalau mereka memasukkan ke madu, maka madu akan berubah menjadi emas. Wa man bala'a waraqaha yara ila 'ala 'illiyin wa ila asfalas safilin. Siapa yang mampu bisa menelan daun iksir ini, maka dia akan mampu bisa melihat kepada a'la 'illiyin. Ini sudah alam luar ya. Wa ila asfalas safilin. Dan yang ketiga, wa yanalu ilman wa hikmatan, dan dia akan mendapatkan satu ilmu dan hikmah, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan al-hikmah yang. Nah, karena keunikan dan kebaikan iksir ini, maka ini menjadi rebutan ya, orang berusaha untuk mendapatkan ini dengan berbagai cara yang bisa mereka upayakan untuk mendapatkannya. Di kerajaan-kerajaan kuno misalnya di mana? Di Cina dulu ada dinasti namanya Qin, dinasti Qin di Cina. Itu ada Kaisar Qin Shi Huang. Itu hidup di 247 sebelum Masehi ya. Ini sampai mengutus seorang tabib yang bernama Xu Fu bersama 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan untuk mencari iksir ini. Mereka diutus ke lautan timur untuk menemukan yang disebut sebagai ma'ul hayah ini, air kehidupan, the elixir of life yang kita sebut di awal tadi. Ini dalam mitologi Arab disebut dengan ma'ul hayah, di Inggris disebut, di negara barat disebut dengan elixir of life. Tapi mereka kemudian gagal mendapatkannya, dan kemudian karena utusan itu gagal semua dan tidak diketahui rimbanya, maka dia berangkat sendiri. Kaisar Qin Shi Huang ini mencari sendiri, dan itu dikawal dan ditemani oleh 1000 orang. Tapi juga tak dikabarkan menemukan, bahkan dia hilang ya, tidak ditemukan juntrunnya. Ini beberapa bagian yang menceritakan tentang al-iksir. Dalam ajaran Kristen, iksir ini juga menjadi sebuah kata yang unik ya. Ini juga disebut-sebut misalnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 atau dalam Mazmur ayat 118, bahwa jadi ada indikasi, ada ayat yang mengarah kepada kata iksir, yaitu tentang air dan atau ramuan keabadian. Ini juga ada. Dulu saya pernah mendengar satu kisah sandiwara radio yang ditulis oleh Istijab dalam Sabda Pandita Ratu. Di situ ada juga tokoh yang berlatar belakang kerajaan Singosari ya, Ken Arok dengan Raja Ken Arok dan Ken Dedes. Di situ ada tokoh namanya Parameswara yang berhasil menemukan dan meminum satu air keabadian ini. Ya, walaupun di situ tidak disebut iksir, tapi di situ ada mitos tentang air keabadian, dan memang Parameswara menjadi seorang yang sakti dan tak terkalahkan, tidak bisa mati walaupun digempur dengan berbagai cobaan. Sekarang bagaimana pandangan Muslim melihat kata iksir ini yang menjadi mitos di berbagai negara kuno? Kita lihat Jabir bin Hayyan misalnya yang wafat tahun 194 Hijriah. Ini adalah seorang ulama ahli kimia pertama ya, dan penemu aqua regia, campuran asam klorida dan asam nitrat, salah satu zat yang dapat melarutkan emas. Jabir bin Hayyan berasumsi bahwa iksir ini bukan mitos ini, karena menurut beliau
transmutasi ya, transmutasi satu logam ke logam yang lain ini dapat dilakukan dengan penataan kualitas dasar melalui mediasi zat kimia khusus, yaitu iksir. Namun sayang Jabir bin Hayyan belum sempat berhasil menemukan apa yang disebut dengan iksir yang disebut-sebut ini. Imam Ar-Razi misalnya juga menyebut dalam tafsirnya ini juga menyinggung kata iksir ini, dan beliau setuju ya dengan teori Jabir bin Hayyan tentang kemungkinan transmutasi logam ini. Ar-Razi mengatakan sebutir darah dari iksir yang agung apabila jatuh ke permukaan tembaga maka akan mengubahnya menjadi emas murni. Ini berarti bahwa iksir ini bukan sekedar mitos, artinya ini pernah ada dan kemungkinan mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa itu juga secara teori kimia itu juga dibenarkan. Nah, para ahli hikmah, para sufi ini sebenarnya berusaha untuk menemukan dan bertemu dengan apa itu iksir ya, sebagai kata dalam tanda petik ini benda spiritual ya, benda yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau orang mendapatkannya dengan begitu mudah. Jadi orang harus melalui perjuangan yang berat untuk sampai dan mendapatkan apa itu iksir. Dalam kitab Fathus Somad ini Syekh Nawawi Bantani memberikan salah satu cara agar bagaimana kita bisa mendapatkan atau bertemu dengan apa yang disebut dengan iksir ini. Wa man arada ayyidaha falyawadda yaumal khamis fil ghadati. Jadi pertama dia berwudu pada hari Kamis pagi, wal yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, wa yaqra fil raka'atil ula surat Ar-Rahman. Rakaat pertama membaca surat Ar-Rahman wa surat Al-Waqi'ah dan surat Al-Waqi'ah dilanjutkan ya. Jadi rakaat pertama Ar-Rahman lanjutkan dengan surat Al-Waqi'ah. Kemudian wa fits tsaniyah, pada rakaat yang kedua membaca inna anzalnahu sab'a marratin. Ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu 7 kali. Kemudian setelah itu yakhruju min baitihi, kemudian dia keluar dari rumahnya, fayatlubuha haitsu kanat, maka dia mencarinya dengan sekendah hatinya, ya berjalan sesuai dengan nuraninya. Fa bi idzni maulahu yajiduha, maka dengan izin Tuhan, dengan izin Allah maka dia akan mendapatkan pohon itu. Kalau mendapatkan fal yabla waraqah, hendaknya dia menelan salah satu daunnya. Wal yusalli raka'ataini syukran lillah, kalau dia mampu menemukan itu maka hendaknya dia salat lagi 2 rakaat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pribadi masih belum mencoba ini, tapi ini adalah bagian-bagian yang menunjukkan bahwa ini bisa didapatkan melalui tirakat untuk mendapatkan apa yang disebut dengan iksir sebagai the elixir of life ya, sebagai satu benda unik yang mampu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, yang biasa, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, menjadi emas dan lain-lain. Madu bisa berubah emas, susu bisa menjadi perak dan lain. Ini adalah barang-barang. Tapi di luar itu sebenarnya adalah ini mau menggambarkan sekali lagi bahwa Rasul adalah iksir, bahwa Rasul adalah memiliki satu peran yang bisa mengubah sesuatu menjadi kepribadian orang, terutama sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Kepribadian yang asalnya jahat bisa begitu menjadi baiknya luar biasa, dan kita bisa melihat tokoh-tokoh kafir Quraisy yang berubah total berkat kedekatannya dengan Rasul atau setelah mendapatkan hidayah melalui petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah melalui petunjuk yang diberikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Khalid bin Walid misalnya yang begitu ganas tapi berubah menjadi panglima perang yang begitu ahli perang, dan kita banyak menemukan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain. Bilal yang berkulit hitam legam dan secara fisik tidak baik, tidak bagus, tapi oleh Rasul, berkat Rasul kemudian berubah menjadi makhluk Allah yang begitu terhormat.
secara fisik memang hitam, tapi hatinya bercahaya, hatinya bersih, putih, berkilau. Jadi Rasul pantas disebut sebagai iksir, walaupun ini tentu maka bait berikutnya iksirun wa ghali. Ghali itu aizaidun ala dzalik. Rasul itu sebenarnya melampaui iksir yang sudah begitu dahsyatnya, bisa sebagai benda kimia, sebagai senyawa kimia. Wa ghali, dan lebih mahal lagi, lebih bagus lagi, lebih dari itu lagi fungsi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu anta misbahus sudur. Engkau wahai Rasul adalah cahaya bagi dada, ai sirajun lil qulub, artinya cahaya bagi hati. Nah, ini tentu benar. Tentu benar ini karena memang Rasul adalah ini gambaran bahwa sebenarnya sebelum Rasul menyebarkan ajarannya, maka hati manusia itu adalah gelap. Maka Rasul dengan cahaya datang dengan membawa cahaya yang bisa menyebarkan cahaya itu ke dalam hati setiap orang, terutama setiap hati dia orang-orang mukmin. Dan itu sangat luar biasa tembusan cahaya ini ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Rasul. Tapi kalau masih belum beriman, maka cahaya ini masih belum menembus. Ketika sudah beriman, maka cahaya itu begitu dahsyatnya, begitu terangnya terasa di dalam hati orang-orang yang sudah beriman. Artinya orang bisa merasakan itu. Kalau masih belum beriman, masih belum dirasakan. Tapi cahaya petunjuk itu sudah dibukakan oleh Allah bagi orang-orang yang diajak oleh Rasul, sehingga cahaya Rasul, cahaya Islam, cahaya keimanan itu begitu menjadi lebih benderang lagi, lebih dahsyat lagi. Maka ketika mereka sudah percaya kepada keterutusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Syekh Nawawi Banten menafsirkan anta misbahus sudur ay anta tudhi'u qulubal mu'minin. Engkau wahai Rasul menerangi, menyinari hati orang-orang mukmin. Semoga ini bermanfaat dan kita selalu mendapatkan petunjuk dan cahaya dari Rasul, cahaya dari Allah, cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tersesat karena kita benderang melihat sesuatu, bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, yang jelek dan yang bagus. Kita bisa memilih yang setelah yang bagus tampak, maka kita bisa mengikuti kebaikan itu. Dan ketika yang jelek sudah tampak jelek kepada kita, kita juga berharap semoga Allah memberikan kekuatan untuk menjauhi apa yang jelek itu. Ya Rasul, anta iksirun, anta ghali, anta misbahus sudur. Wassallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.